kami rasa apa yang kami usul ini adalah itu hal yang paling akomodatif, dan kami berpikir Papua ke depan akan lebih baik kalau kita ikuti pola seperti ini. Itu kami menjelaskan. Dan ini skenario karena pemerintah yang sudah ada gitu, termasuk kita di Papua sudah ada grand design. Kalau mau dibikin moratorium nggak perlu kita capek-capek, moratorium ala itu sudah ada. Moratorium ala kalau mau dilihat di Papua itu adalah Rusuk Selatan, itu salah satu bagian dari ruas moratorium. Punggung Pulau itu juga adalah ruas moratorium yang kedua. Rusuk Utara itu juga ada yang 3. 4 itu Kepala Burung dan Kepulauan Raja Ampat. Ada moratorium rancangan ala sesungguhnya kalau kita nggak mau repot gitu. Jadi memang istilah moratorium itulah yang sekarang menjadi alasan kita yang ideal itu juga nggak jelas. Kita yang pulau besar dibikin moratorium, pulau-pulau kecil dibikin lagi bagi-bagi gitu. Karena kita ini adalah orang-orang yang menumpang, ya mudah-mudahan ini bawa pulaunya. Orang Sulawesi, berapa suku tuh bawa pulaunya. Orang NTT, NTB, Bali bawa pulaunya, Jawa juga bawa pulaunya. Terus ngemis. Kita ini bukan pengemis, kita ini juga pewaris Republik. Kenapa? Kita juga bawa warisan kita untuk di Dihul dan Merauke itu masuk tua dulu, baru masuk ke 6 itu. Ya itu sejarah sudah mengatakan seperti itu. Jadi saya pikir itu saja pengantar pembekalan supaya masyarakat bisa bicara nanti di sana. Jadi soal kalau ada yang bicara lagi grand strategi dan moratorium itu ikut Tuan Allah punya saja. Tuan Allah punya sudah ada. Jadi tinggal kita mengakui itu atau tidak. Belanda sudah ikut moratorium Tuhan dengan bikin 6 afdeling. Afdeling setnya Gunia ibu kota di Merauke dengan 5 under afdeling, yaitu Merauke, Muyu, Bovendigul, Mapi dan Asmat. Ya. Terus yang kedua itu adalah Hollandia, itu terdiri dari Hollandia yang sekarang Jayapura, Kerom yang sekarang sudah saudara Watai Dorang itu sudah, Sarmi di Sarmi. Yang nggak jadi itu yang Kenyem itu, Nimboran di Kenyem itu dulu itu di situ. Baru gabung Osberklan dulu kan Jaya Wijaya belum masuk. Teman-teman di Jaya Wijaya masuk daerah penjajakan Osberklan itu. Silakan masyarakat sampaikan itu kepada ya kaukus parlemen yang ada di sini yang sudah ada perwakilannya supaya mereka bisa mendapatkan bahan masukan. Kita baku saya, gitu, begitu. Nah, silakan barangkali yang siapa yang komandan apa ini, komandan pasukan ini, persilakan. Pimpinan Komisi 2 dan para anggota yang kami kasihi, kalau di hadapan Bapak dan Ibu ada sosok wajah-wajah hitam yang menempati Republik ini, bukan berarti mereka akan mengotori Republik. Kesucian Republik ini tetap akan terpelihara karena hati jauh lebih penting daripada muka dan kulit, Pak. Banyak muka yang putih bersinar tapi hatinya kotor. Dulu dikibarkan lagu Indonesia Raya juga 2 jam dinyanyikan negeri ini. Jadi ini negeri serba setia, rakyatnya pun juga serba setia. Hanya kami ingin datang dengan sepotong harapan yang sudah kami perjuangkan. 7 tahun rakyat Indonesia di pantai selatan Papua ini memperjuangkan sepotong restu dari ibu kota negeri yang tercinta, dari para sahabat orang-orang pintar yang ada di negeri ini. Kami adalah penghuni orang-orang bodoh tapi punya nurani.
Kalau dulu kami bisa mempersembahkan restu pertama kali di Indonesia tanggal 16 Juli 69 bahwa kami tidak mau berpisah dengan Republik itu, orang-orang hitam dari negeri ini. Baru kedua kali di Wamena. Yang kedua di Wamena. Pertama kali adalah orang-orang hitam di negeri ini yang memproklamirkan diri bahwa kami tidak akan sudi berpisah dengan NKRI. Mundur ke belakang dalam setia yang terpinggirkan, akhirnya menjadi anak tiri. 7 tahun kita berjuang di gedung ini juga kita datang tanpa ada keributan. Kami bukan makhluk huru-hara, tapi kami adalah makhluk yang penuh kasih, menyampaikan dengan santun. Jadi hari ini simbol perwakilan masyarakat dari Asmat, dari Mapi, dari Bovendigul dan Merauke datang ke hadapan Bapak dan Ibu semua. Tidak panjang lebar, kami hanya minta restu Papua Selatan itu disetujui pembentukannya. Syarat sudah kami penuhi. Pertama, wilayah Papua Selatan adalah wilayah NKRI. Itu dulu, Pak. Orang-orang yang menghuni wilayah itu adalah orang-orang Indonesia yang setia. Sudah merah putih masih ada di tempat ini, dan tangan-tangan orang inilah juga yang kibarkan di tali bendera dan tiang bendera Republik. Ya, sehingga angkasa Indonesia masih ada merah putih yang berkibar. Soal analisa lain-lain, Allah, Pak, ini bukan kami yang buat. Allah sudah membuat moratorium rancangan Allah yang sangat bijaksana, yang sangat sempurna, dan tidak pernah ada akal manusia sepintar apapun yang melampaui kearifan rancangan moratorium Allah di Papua. Rusuk Selatan kami ini, punggung pulau saudara saya, yaitu mereka, ya dari DPD ini. Ada rusuk utara di Jayapura, rusuk lehernya Biak dan Nabire, itu dulu namanya Teluk Cendrawasih, kepala burung yang sekarang Papua Barat, dan Kepulauan Raja Ampat. Itu moratorium rancangan Allah. Kalau itu dibicarakan lagi, rasanya kurang teliti kita melihat kebijakan Allah merancang kearifan negeri ini. Ya, dan Belanda sudah membuat itu menjadi 6 afdeling, dan kami di selatan punya afdeling Set Negunia sama Belanda, artinya Negunia Selatan yang sekarang jadi, sehingga rencana pengembangan strata pemerintahan di Papua itu pendekatan antropologi dan menggunakan basis genealogis, Pak. Jadi kami ini satu rumpun, Pak. Jadi studi pendekatan dan pemerintahan yang berbasis kepada pendekatan genealogis akan membuat masalah Papua moratorium dari Allah sudah selesai. Belanda sempat lanjutkan dengan 6 afdeling, hilang lagi sampai muncul Undang-Undang Nomor 12 tahun 69 tentang pembentukan provinsi otonom dan kabupaten-kabupaten otonom di Irian Barat. Acuannya adalah konsep itu dulu, Pak. Jadi itu yang dilakukan. Sebenarnya bagi, dan saya mengikuti selama jalannya proklamasi sampai dengan Trikora Pepera. Saya cerita sedikit tentang persiapan Pepera, ya, itu masih banyak, ya. Ada 2 belah pihak itu, sini Belanda masih ada, ya. Kita itu belum lihat Indonesia, hanya baru tentara payung. Belanda terus minta itu PBB turun, PBB turun, ya kan? Tentaranya Pakistan, residennya itu orang Inggris. Waktu itu kita buat satu demo
Itu bulan Desember 62 demo. Waktu itu kami mau putar ke Jalan Nawari, mau ambil orang Serui di situ, dan teman-teman kerja itu dulu sama-sama. Polisi tembak kami. Dekat-dekat begini saya. Polisi tembak, tapi tidak kena. Belum. Iya, saya kaget, saya pakai dasi juga. Saya kaget, papan sudah berlubang di toko itu. Ini bagaimana nih? Sudah, bubar. Perempuan maki kita lagi. Laki-laki, kenapa kamu takut? Saya pulang lagi. Tembak lagi, tapi tidak apa-apa. Waktu tentara Payung sudah ada. Biar orang di luar, waktu itu di polder. Kita bawa pernyataan kita itu supaya memperpendekkan masa UMT atau PBB. Jangan lama. Jadi kita baca, Ian Somar masih hidup juga. Janji 1 tahun, Pak. Nah, sudah. Dia sudah naik di mobil kecil. Kita angkat. Mobil itu sudah di atas. Tidak mau tanda tangan? Tidak mau tanda tangan, dan kita banting kue di sini. Dia bilang, sudah kasih turun dulu. Asal putra daerah 2 yang tanda tangan. Saya biar berdosa terhadap PBB. Nah, sudah. Kita kasih biar dia. Saya dan saya punya teman yang sudah sekarang almarhum di Bunti sana, Benedictus Kamokopimo. Kami 2 ke perwakilan Indonesia. Ngomong-ngomong dekat Gedung Negara. Dia bilang, sudah, masuk sudah. Sudah, saya dan teman masuk. Itu tentara Pakistan sudah. Dan taruh piring batu 1. Terus kertas putih dan gunting. Pita dulu sudah taruh dalam itu. Kalau memang berani ya, itu Pakistan sudah begitu. Sudah, perempuan 1 dia bawa piring batu dengan gunting 1. Sudah. Saya ambil, saya tanda tangan sambil gunting itu. Saya punya teman tanda tangan, saya gunting pita. Gunting pita. Jadi hal-hal yang begini nih, saya ini orang bodoh, ini pikir terlalu banyak. Pikir. Pertama itu, Pepera ini mulai sebagai apa ya? Ada di sini. Kunci sinar terang dipancarkan dari Merauke bagi seluruh Irian Barat. Jadi pada bapak-bapak pimpinan negara kami atau bangsa kami Indonesia, pikir itu kira-kira yang terduga. Kasih sayang sama kami. Tidak sudah 2 kali datang. Yang kali ini harus kita bawa kunci. Bapak, saya minta dengan hormat. Saya ini juga Belanda guling-guling saya setengah mati. Tolong kami mau bicara dengan Presiden dari jalan supaya kami di mana ini, sangkut di mana itu. Siapa yang bikin zero ini, kita air bisa keluar ini. Ya. Kami minta Bapak dari jalan untuk kami menghadap Presiden. Tapi terima kasih. Terima kasih Pak Barnabas. Silakan lagi.
Silakan. Masing-masing perwakilan. Masing-masing. Putusan Lembaga Musyawarah Adat Asmat. Sesuai apa yang disampaikan dengan orang tua saya punya orang tua juga, namanya Yakobus Sakapi. Dia juga adalah peserta PEPERA yang mensukseskan PEPERA bahwa Papua atau Irian Jaya tetap bagian dari Indonesia. Berdosa ya anak muda ini yang ditinggalkan pergi oleh beliau-beliau. Mereka selalu katakan begini, ya anak, sampai kapan kamu memperjuangkan integrasi kita untuk kita bisa menikmati pemerintahan kecamatan sendiri, kabupaten sendiri, dan akhirnya provinsi sendiri. Ungkapan-ungkapan itu dalam menjadi beban kita, dan kita merasa berdosa. Tidak melihat segala macam persyaratan, hanya 6 tahun langsung PEPERA dilaksanakan dan kita tetap ada di bingkai NKRI. Kami minta untuk Provinsi Papua Selatan berjuang 7 tahun. Seperti kami melakukan satu kesalahan besar sehingga untuk mendapat persetujuan saja, Bapak dorang di sini sudah DPR yang kedua, DPR yang kemarin itu sudah selesai. Masa itu kita berjuang di gedung yang sama ini sudah 3 kali kita datang. Bapak Ketua Komisi 2 DPR RI, mereka tinggalkan tempat ini dengan tidak cuma-cuma, bahwa Indonesia tetap merdeka dan bebas, adil dan makmur, harus jujur. Kepada Bapak, dengan penuh rasa kasih kepada saudara-saudaramu, kepada anak-anakmu yang datang, bahwa kami tidak akan undur atau tidak sembunyi di tempat manapun. Berbagai tantangan yang tadi orang tua saya, bapak saya bersama saudara-saudara tete-tete yang sudah dengan penuh harapan mereka berjuang, penuh pengorbanan. Asmat paling selatan, lebih sudut. Saya punya orang tua mati berjuang untuk mempertahankan Indonesia. Sampai saya buat tete siang. Saya punya tete-tete berapa? Mereka untuk curi senjata, tembak beberapa orang Jepang sampai korban. Kapal pun masih ada. Saya buat tete tembak kapal itu. Kalau Bapak mau lihat. Jadi dengan tidak sia-sia beberapa hal ini yang saya sampaikan, yang paling kunci utama, Bapak mohon dengan hormat pada siang ini, tidak cuma-cuma kami datang dengan capek-capek, buang biaya makan dan segala macam transportasi dengan susah payah. Bapak kalau mau sayang saya hari ini, mohon dengan sangat, Bapak, tolong berikan hadiah kepada para leluhur di Papua untuk Papua Selatan. Kasih hadiah supaya cucu anak bisa maju dengan hadiah yang kakaknya, saudaranya tinggalkan demi anak cucu harapan bangsa ke depan. Jadi boleh serahkan kami. Papua Selatan tetap harus kami buka dan kami akan bentuk. Itu yang sama tegasan. Soal latar belakang kami tidak mau kembali. Saya tegaskan bahwa ini merupakan hadiah perjuangan untuk Papua Selatan.
Terima kasih Pak Rufus. Masih ada? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pak Ketua yang terhormat, Pak Komisi 2. Nama saya Martin Nostori. Pak Bupati Merauke yang terhormat, Ketua DPR Bovendigul, Mapi dan Asmat, serta tokoh-tokoh masyarakat, Sekda, Ketua Kalkus, dan anggotanya. Bicara soal pemekaran ini sudah jadi bosan di tempat ini. Saya terus terang katakan bosan. Saya sampai tidur-tidur di depan sini Pak, selama 7 tahun. Kita berjuang, bosan, capek dengan perjuangan. Logikanya itu saya bingung dengan ini orang pusat melihat rakyatnya hanya untuk berjuang untuk memperlebar sayap negara ini. Kecuali rakyat minta merdeka itu boleh, ini memperlebar sayap bu. Jakarta lihat kayak apa itu orang tulisnya di logika tidak masuk akal itu. Itu di depan Ketua Komisi 2, di depan Ketua DPR. Kira-kira Bapak saya mau tanya hari ini, itu masuk akal atau tidak? Rakyat minta sebuah perubahan dalam pengembangan sayap negara ini. Itu dari sisi pemerintahan. Tadi kan masyarakat bicara secara politik praktis. Pak Bupati menyampaikan ilustrasi tentang sebuah kehidupan. Saya bicara secara logika. Kira-kira DPR melihat rakyatnya tidur untuk meminta sebuah perubahan. Kalau minta merdeka, oke lah DPR bikin acu-acu lewat atau apalagi presiden. Presiden harus rasa bangga bahwa rakyatnya minta sebuah perubahan melebar sayap membantu pemerintah untuk datangnya dari pelayanan. Kenapa harus dipersulit? Apalagi tadi diceritakan Papua secara keseluruhan dan Papua Selatan ini merupakan tempat di mana menjamin dan memelihara seorang tokoh pejuang yang memerdekakan republik ini. Tadi Pak Bupati katakan kalau waktu tadi kalau orang tua kita udah bunuh makan selesai, jadi tidak bisa bikin apa-apa. Sebuah nilai sejarah ini kira-kira pusat melihat itu bagaimana? Kita berapa kali tidur di tempat ini? Sudah setiap kali datang tidur sini sampai selesai pulang. Sebenarnya kalau keputusan ini tidak perlu kita ke presiden. Betul nggak tidak Bapak? Bapak ini kan perwakilan rakyat. Suara rakyat yang Bapak harus putuskan di gedung sakral. Presiden tidak perlu kita ke sana lagi. Tinggal Bapak minta presiden ngomong atau tidak ini suara rakyat. Kalau Bapak tidak mau tanda tangan, ya kami Komisi 2 bubar sudah dari Komisi 2. Itu bertanggung jawab. Tanggung jawab Komisi 2. Bidang politik dan pemerintahan. Bagaimana melihat aspirasi rakyat. Kalau umpama rakyat memerdeka ya, Komisi 2 bilang sudah kamu urusan merdeka, tapi kamu tidak masuk dalam NKRI. Kamu berhadapan dengan tentara polisi sudah. Ya, itu aja. Kalau Komisi 2 mau, tidak perlu ke presiden. Hari ini Bapak Komisi 2, Ketua Komisi 2 mengatakan saya bertanggung jawab Ketua DPR menyelesaikan persoalan Papua, Provinsi Papua Selatan. Hari ini juga Bapak katakan, bukan lagi maksa Bapak. Paksaan ini sudah 7 tahun kali paksa. Ya. Walaupun Bapak katakan, saya tidak tahu itu DPR lalu, tapi ini hierarki pemerintahan berjalan. Tidak ada yang mengatakan cuci piring, tapi harus bertanggung jawab. Ini sebuah negara. Ya, hierarki pemerintahan harus berjalan. Saya lalu katanya DPR Komisi 2 mengatakan, itu Komisi 2 tahun lalu punya, kita Komisi 2. Berarti ini bukan negara, ini perusahaan. Negara itu hierarki sudah berjalan. Komisi 2 2004-2009, Komisi 2 2009-2014 sama jalan, program jalan terus. Seperti kemarin dikasih checklist Pak. Kami Komisi 7 tahun kami masukkan berkas itu sudah segudang itu. Tapi di situ dibilang ini kurang. Sudah, pokoknya hari ini tidak kurang lagi. Bapak langsung ke meja bilang, saya Komisi 2 Ketua Komisi 2 dengan Ketua DPR RI bertanggung jawab kepada Presiden. Dan itu rakyat di Republik akan mengakui Komisi 2. Terima kasih.
Silakan, masih ada di belakang. Kasih sesuatu yang diberikan. Saya nama Samuel Nikoman, tokoh adat dari Bovendigul, tapi berdomisili di Merauke. Juga untuk ikut aktif dalam kegiatan Provinsi Papua Selatan. Selamat siang untuk Bapak Ketua Komisi 2, Bapak Bupati Merauke, dan semua Ketua Kaukus Papua, anggota Komisi 2, dan semua yang hadir yang saya hormati. Saya mau mengulang sedikit bahasa orang bijak. Ketika kita mendaki gunung ingin sampai di puncak, base campnya kita sudah siapkan bagus semua, persiapan kita berangkat, nampaknya tidak sampai di puncak. Kalau kita tanya di sekitar itu sama alam yang ada di sekitar, dia akan bilang bahwa Anda berangkat dari titik yang salah. Anda kembali ke base camp dulu dan mulai berangkat dari titik baru. Rupanya kesulitan pembangunan yang kadang-kadang bilang belum berhasil, belum maju dan sebagainya. Salah satu bagian yang sulit dan cukup tertinggal itu daerah Papua Selatan. Persoalan bangsa ini yang perlu kita atasi bersama. Jadi bukan hanya persoalan pemerintah pusat, tapi persoalan kita semuanya. Kita ingin segera sebenarnya pengembangan wilayah ini dengan pemekaran sebagai salah satu solusi untuk bagaimana mempercepat pembangunan itu. Kita ingin mendorong itu, makanya Komisi 2 sekarang setelah yang baru ini kita inventarisir seluruh pemekaran itu. Kita mengatakan moratorium tidak ada sebenarnya, tapi yang kita lakukan adalah menseleksi lebih baik, lebih ketat tentang pemekaran yang harus dilakukan. Kita mengetahui bahwa pelayanan yang kita penuhi untuk kita bisa bicarakan, tidak ada yang bisa menghalangi aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat, dan tidak ada yang menghalangi untuk kita ikut lebih sejahtera. Tetapi tentu persyaratan perundang-undangan harus kita penuhi. Juga untuk ini ada, karena ini memang harus dipenuhi beberapa daerah yang harus ditambahkan, Kota Merauke dan Muman. Ini ada semua dan sudah kita semua surati. Saya kira ini nanti kita serahkan. Ada beberapa hal yang kurang di sini, nanti bagaimana caranya dipenuhi supaya perjuangkan bersama, supaya apa aspirasi dari masyarakat itu bisa kita wujudkan. Karena memang tujuan kita adalah bagaimana mensejahterakan kita bersama. Soal audiensi dengan Presiden, tentu kami tidak bisa atur karena ada protokol kepresidenan sendiri. Nah, kalau dengan Ketua DPR nanti akan kami bicarakan, gitu. Kalau itu masih apa kita di sini ya, bagaimana supaya bisa bertemu dengan Ketua DPR. Tapi sebenarnya aspirasi ini sama juga. Ini akan masuk kepada Ketua DPR, aspirasi seluruhnya ini, dan itu kita yang akan mengerjakan. Saya kira itu jadi sangat kita sayangkan. Tentu ini harus kita proses. Saya tidak bisa untuk mengatakan hari ini, besok,
Itu tergantung kita bersama saja. Bapak-bapak siapkan itunya, kita olah, kita bahas, kita putuskan. Tentu tidak bisa Ketua Komisi 2 saya yang memutuskan, harus kita bersama-sama dengan para anggota Komisi 2, supaya memang inilah perwakilan daripada seluruh rakyat, dan harus semua bicara, karena memang tugasnya untuk menyampaikan aspirasinya. Saya kira itu sementara Pak. Sekarang Pak Taufik. Untuk kita semua, salam. Bapak-bapak, kita sekarang sudah tidak mulai dari nol lagi. Kita sudah mulai di langkah hampir akhir. Ya. Apa yang bapak-bapak rasakan sama dengan kita rasakan. Demi Tuhan, kita tidak basa-basi di sini. Nah, memang kita ada masalah dengan adanya pemekaran. Pemekaran dimaksudkan adalah mendekatkan pemerintah kepada rakyat, membuat dia menjadi lebih baik pelayanannya, lebih sejahtera. Saya banyak belajar dari Bupati Maroke. Dia punya filsafat luar biasa bagus ini. Saya pernah 3 hari 3 malam tidur di Maroke. Saya cinta betul negeri itu. Saya berharap, karena kita sedang membahas ada 20 daerah yang merupakan prioritas utama. Di dalamnya termasuk Papua Selatan. Jadi Pak Bupati ini sahabat saya, adik saya ini sudah masuk, karena sudah saya tahu itu kalau Maroke jadi lumbung makan Indonesia. Indonesia ini makmur luar biasa. Dia punya tanah datar, orang yang cerdas-cerdas, luar biasa. Jadi tidak ada sedikit pun di hati kita mempersulit, tidak ada. Tuhan, kutuklah kami kalau kami mempersulit. Tidak ada. Harus kita selesaikan sebaik-baiknya. Saya yakin betul kunjungan bapak-bapak tidak sia-sia di sini. Setiap kata yang bapak ucapkan kami tanam dalam-dalam di hati kami. Kita satu irama, kita dalam satu getaran yang sama, getaran mencintai NKRI. Karena apa? Sejarah bangsa kita ini sejarah bangsa yang sangat unik, sangat unik. Orang paling takut kalau NKRI itu jadi. Orang takut sekali, Pak. Karena kalau NKRI kukuh, tidak ada yang bisa melawan NKRI. Lihat, tanya sama beliau sejarah bangsa ini. Majapahit, Sriwijaya, kerajaan besar di Indonesia ini semuanya usianya pendek-pendek, dan hancurnya bukan oleh serangan musuh tetapi oleh pengkhianatan bangsanya sendiri, dan itu tidak boleh terjadi. Jaga hati kita, cintailah Indonesia ini dengan sepenuhnya. Jangan mudah digoda. Pak, kami berdua janji akan kami selesaikan ini selama kami. Demikian, mudah-mudahan Tuhan memberkati kita. Amin.
Dewan Pertimbangan Presiden, Ibu Dr. Siti Fatmawati, yang terhormat para narasumber yang saya hormati, para peserta aktif diskusi, hadir sejumlah peserta diskusi aktif ini. Kalau boleh saya sebutkan, Dr. Kehadiran untuk narasumber Bapak Dr. John Luba Kepsing, Bupati Merauke, kemudian Insinyur Luki Eko Puryan yang mereka rapat dengan MRP. Saya pikir bahwa itu bukan masalah, ini fakta. Kenapa mereka meminta referendum? Jangan sampai ada kekecewaan yang sangat mendalam yang belum kita ukur kedalaman kebatinannya, dan unek-uneknya keluar asal-asalan, bisa saja entah benar atau tidak. Tapi kita harus memiliki feeling yang dalam untuk menangkap sinyalemen mereka. Toh mereka juga adalah bagian dari rumah besar Republik ini. Ini. Yang kedua, meminta percepatan kemakmuran lewat pemekaran wilayah Papua yang luasnya 3,5 kali Pulau Jawa. Kedudukan ibu kota provinsi Papua selaku engine of development itu, baik Papua Barat, ini salah tahan matahari. Itu bukti kasih sayang kita terhadap bangsa ini. Tapi kenapa niat tulus ini ditahan-tahan terus? Papua Selatan kita proses itu 7 tahun. Proses integrasi bangsa ini kita proses hanya 6 tahun. Coba bayangkan itu. Susahnya kita mengongkosi diri 5 juta satu orang, 200 orang saya bawa ketemu kemana-mana. Semua biaya itu sia-sia gitu. Kira-kira kapan ada jawaban waktu terbaik? Karena departemen dalam adalah departemen hati rakyat, departemen nurani rakyat. Kalau semua bergentayangan di Republik lalu mengganggu kenyamanan bapak-bapak bekerja, siapa yang salah ini? Kita yang kurang tanggap supaya ini selesai dan mereka sibuk bekerja di negeri ini gitu. Jadi kami mohon ketegasan, kapan kira-kira usulan pemekaran Papua yang 3,5 Pulau Jawa ini, yang Bangka Belitung bisa cepat, Banten dengan Jawa Barat bisa cepat, Sulawesi Barat bisa lahir dengan cepat. Akhirnya saya kategorikan Pak Dirjen, rupanya perlu ada ketokohan orang Papua yang ikut memperjuangkan, karena tokoh yang dihargai, masyarakat tidak dihargai. Bangka Belitung terjadi karena ada tokoh orang Bangka Belitung. Kepulauan Riau dianggap karena ada dulu mantan kasat. Lain-lain karena kami nggak punya tokoh, miskin tokoh, masanya dianggap sepele gitu, tidak ada nilai gitu. Nilai itu yang kami minta. Kalau kami punya harga di Republik, kapan matahari terbit dan terbenam, tolong kasih tahu kami bahwa Papua Selatan akan berdiri, Papua Tengah akan direstui, Papua Barat Daya akan direstui. Kami tunggu itu, karena kami tidak pernah berjanji akan kirim hari, tapi kami setia mengirimkan itu untuk Republik terkasih ini. Itu yang satu. Yang kedua, tentang kader Pamong Praja. IPDN ini didirikan untuk mendidik kader-kader masyarakat supaya kedalaman hati nurani rakyat itu bisa dibaca ini. Kami mau ngongkosi kita punya anak-anak, tapi jatahnya katanya terbatas. Indonesia luas, kenapa dibatasi? Tolong kader APDN tahun ini ditambah lagi Pak. Kami bisa ngongkosi itu. Bukan kami minta duit, kami mau kirim manusia, tolong dididik, dibentuk menjadi insan raja yang baik. Ini kakak saya Pak Riasin. Mudah-mudahan beliau bisa dukung dari dewannya. Kirim jatahnya udah dibagi-bagi lagi dengan saudara-saudara terkasih dari
warga Indonesia lain. Akhirnya Papua kadernya itu selalu dikurangi karena jatahnya dikurangi. Belum lagi permainan kotor lagi kan. Jadi kapan mungkin tahun ini ditambah lagi itu kader Pamong Praja untuk Papua. Untuk kepolisian, untuk TNI, Pak Widodo, kami ada kerinduan untuk pada suatu saat ada di bahu anak-anak Papua ada bintang seorang jenderal sudah. Ya. Kemudian untuk kepolisian, untuk jadi polwan saja udah sampai di Ciputat gugur, kesian ini. Padahal itu kan sudah ada affirmative action ini. Kita menginventarisasi dan berupaya untuk mensinkronisasikan program-program lembaga donor yang memang ada beberapa diantaranya khusus mengambil lokasi di Papua maupun Papua Barat. Mengembangkan sistem informasi manajemen dari info tersebut, dan yang terakhir melakukan kajian dari pelaksanaan. Nah, ini yang kemudian kami laporkan pada saat ini. Berikut ini adalah uraian sangat ringkas. Jadi sebuah sukacita masyarakat Indonesia dari negeri yang terjauh bisa membawa diri dan hadir di tengah-tengah kehangatan silaturahmi masyarakat bangsa yang ada di Jakarta, sehingga kita saling memberikan kehangatan supaya yang kosong diisi, sehingga kita merasa bahwa kita tidak ada yang kosong hidup di sebuah rumah republik yang sangat besar ini. Dewan Pertimbangan Presiden yang kami kasihi, selaku tuan rumah telah menyediakan waktu dan tempat untuk kami sebagian kecil masyarakat Indonesia berkeluh kesah tentang sebuah proses perjalanan yang sudah dimulai tetapi masih ada kendala dalam perjalanan supaya kita bisa ya. Kalau kalimat saja sudah sulit, apalagi kerja fisiknya kita bisa hasilkan sesuatu yang nyata untuk mempercepat proses kesejahteraan masyarakat kita yang ada di Papua yang sementara. Saudara, masalahnya sepele. Kalau ada perintah di sini bahwa pemerintah kedua provinsi harus menyusun 2 perintah saja, nggak usah banyak. Itu aja kalau kita kerja, lalu itu jadikan acuan untuk kita sampaikan ke kementerian, lembaga dan departemen. Kami sudah buat ya rencana induk percepatan pembangunan provinsi Papua dan Papua Barat. Ini kami punya, kami sudah buat, tolong didukung itu. Kalau itu kita tidak bikin, dengan bagaimana pusat bisa dukung kita? Jadi sebenarnya ada kesalahan pada kita yang perintah kita tidak jalankan ya rencana induk percepatan pembangunan Papua. Anda belum bikin tuntutan pemekaran, saya udah kasih pemekaran tahun 98 gitu. Itu kan tidak ada gerakan apa-apa, dia baru jadi saksi lagi gitu. Malah saya panggil Pak Nomberi ke Jakarta. Saya katakan Papua mau saya tambah provinsinya gitu. Coba bikin rapat DPRD sana, saya mau kasih Anda 3. Ini petanya ini dimatangkan gitu. Karena kepentingan nasional gitu. Tapi apa yang terjadi? Pemerintahan berganti, demo di sana menolak pemekaran gitu. Ya. Jadi saya ini situasi yang terus berubah. Sekarang Anda tuntut lagi jadi 6 provinsi. Dulu kita rencanakan itu 5, 3 dulu, nanti 2 menyusul gitu loh. Ya, untuk kepentingan nasional. Jadi bukan, saya tidak melihat sedikit. Saya melihat itu wilayah terlalu luas, span of controlnya sangat besar, sehingga soal peduli itu nanti ditambah sendiri berdasarkan dinamika ekonomi di sana gitu. Ya, karena ukuran, faktor ukuran. Sampai hari ini pun saya berpendapat hanya ada 2 pulau di Indonesia yang layak dimekarkan dia punya provinsi. Oke, itu satu sisi. Anda tidak sendirian ya, ada yang lain. Jadi itu satu pandangan dari satu sisi anti pemekaran. Sebenarnya pandangan yang sama juga dulu dipegang Pak Jopari gitu. Jopari dulu itu tahun 84. Saya masih ingat ini kawan saya ini, dia sudah bikin statement bahwa tidak perlu pemekaran provinsi di Papua, yang perlu adalah kabupaten. Karena waktu itu otonomi itu dan bantuan pembangunan itu langsung ke kabupaten melalui impres-impres tadi. Jadi pikirannya Pak Jopari pada waktu itu adalah cukup dengan memekarkan kabupaten itu sudah bisa mengalirkan dana. Tapi semua kan motivasinya dana gitu. Motivasinya itu karena memang Anda membutuhkan itu. Jadi jangan karena Anda takut uang itu lari ke OPM lalu tidak perlu kirim uang ke Papua gitu loh.
Nggak boleh juga begitu, ya. Itu kan soal perilaku saja, soal pandangan politik. Apa yang dimaksud itu orang Papua membangun? Izin Profesor bisa disingkat, Pak. Ya sudah. Jadi saya kira itu aja yang saya mau sampaikan, bahwa isu pemekaran itu memang harus kita matangkan. Bagaimana seharusnya? Jadi jangan mutlak harus pemekaran, jangan juga tidak boleh pemekaran. Tapi lihat kepentingannya gitu. Nah, secara umum yang saya katakan tadi, Papua dan Kalimantan itu yang paling visible untuk pemekaran. Ya, karena yang mau apapun juga ya, tanpa bantuan pembangunan dari pusat, karena itu tidak mungkin Anda membangun daerah, karena memang sumber-sumber yang bisa Anda kelola itu terbatas, kewenangan Anda terbatas. APBN. Secara keseluruhan masuk di dalam tata ruang yang menjadi domain dari Menko dan PBB. Oleh sebab itu kita tidak mungkin bergerak tanpa change dan juga global warming, sehingga didapatkanlah ancang-ancang areal 1,283 juta hektar yang mungkin pada hari ini bisa mendapatkan kesepakatan, karena luas yang tadi dikhawatirkan akan membabat hutan, berbagai sorotan muncul dari berbagai kalangan, dan kami sudah membangun koordinasi untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan sesungguhnya sudah terkonsep dengan baik. Pertama, kita hanya akan menggunakan 30% dari lahan untuk pengembangan food estate. Ya. Nah, yang belum clear pada saat itu adalah dengan semangat kita untuk lebih mempercepat pembangunan di Papua, karena belum memberikan kesejahteraan dengan bahan baku kesejahteraan yang berupa lahan potensial di Papua, dan salah satunya ada di wilayah selatan Papua. Jadi ini gambaran real bahwa lokus pengembangan pertanian skala luas yang sudah hampir mendekati finalisasi adalah 1,283 juta. Jadi kalau ada keraguan tentang kita akan mengorbankan kawasan konservasi, hari ini saya mau tegaskan bahwa hanya 30% dari luasan itu yang kita akan gunakan bersama untuk kepentingan food dan energi masa depan bangsa kita. Ya. So kalau tidak, ini tidak akan selesai. Nah, kalau dananya itu belum terbatas, mumpung ada Menteri Keuangan sekarang, ya, karena ini kita penting. Kalau RT kita tidak selesai, pembangunan kita terhambat, pasti terhambat. Untuk industri pertanian, untuk segala macam mengalami hambatan-hambatan. Jadi saya ingin ada crash program terhadap kajian strategis lingkungan hidup terhadap ya RT RW provinsi dan kabupaten kota. Nah, kalau masalah dana, nah kita segera bahas. Memang kalau itu diperlukan, karena kalau ini tidak dibahas, RT RW tidak selesai, mana tinggi pembangunan kita sudah. Kuncinya ada di situ sebenarnya. Kunci ada di situ. Oleh sebab itu saya, apakah ini bisa kita misalkan 6 bulan dipercepat 3 bulan? Coba. Masih Bapak Menko, perlu saya informasikan bahwa dari deputi kami mengatakan bahwa untuk KLHS provinsi sebetulnya sudah dilakukan. Jadi tinggal kita di KLHS kabupaten yang agak detail, dan kita mendapatkan informasi dan demikian. Kalau gitu kita lebih cepat untuk provinsi. Untuk kabupaten provinsi sudah selesai. Kabupaten yang lebih detail. Yang provinsi sudah ya, tinggal yang kabupaten. Artinya kalau misalkan kita untuk MIV ini kita program kita selesaikan cepat untuk kajian strateginya, bisa berapa lama? Kira-kira sebulan, 2 bulan.
Selama-lamanya tanggungan. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Presiden. Seperti yang disampaikan Bapak Menteri LH bahwa KLHS untuk provinsi sudah dilakukan, dan selama ini kami dengan BKPAN Pak dalam penyusunan tata ruang sudah mulai memasukkan. Nah, memang kita bersama PU menyepakati kalau nanti provinsi sudah disetujui tata ruangnya, untuk secara detailnya menentukan zonasi-zonasinya, maka KLHS akan mengirim begitu Pak, supaya secara detail apa yang disampaikan Bapak Menteri Kehutanan bisa kita ikuti begitu Pak, sehingga memang waktu itu bisa kita sesuaikan, karena kita bersama-sama Pak dengan penyesuaian tata ruang RT/RW Merauke-nya. Panggil dia Pak. Dibikin kajian dibikin kajian tapi